Akhirnya, kecurigaan para ilmuwan itu pun terbukti. Miniatur berumur ribuan tahun yang ditemukan di pedalaman hutan Amazon itu berhasil terbang. Dan bahkan Dr. Algun Enboom yang mengerjakan penelitian ini sangat kebingungan bagaimana bisa ribuan tahun yang lalu suku pedalaman hutan Amazon mendapatkan gambaran tentang mesin terbang. Sahabat, mesin terbang pertama kali diwujudkan oleh Wright Brother pada tahun 1903. Setidaknya itu yang tertulis dalam sejarah kita saat sekarang ini. Tetapi, bukti terbaru menunjukkan bahwa manusia pada zaman dahulu, jauh sebelum peradaban kita sekarang, sebenarnya juga sudah memiliki mesin terbang. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah artefak yang ditemukan di Mesir dan Amerika Selatan, yang diyakini oleh para ilmuwan adalah sebuah mesin terbang berusia puluhan ribu tahun. Dan sebuah kitab kuno dari India yang berusia lebih dari 5.000 tahun menjelaskan dan menerangkan sebuah mesin canggih yang pernah ada pada peradaban masa lalu. It's a fact that our ancestors were more intelligent and had more technological superiority capabilities than our history books give them credit for. Jadi ceritanya itu seperti ini sahabat. Pada zaman dahulu di pedalaman hutan Amazon yang berada di bagian Amerika Selatan, penduduk asli di sana selalu menggambarkan kejadian yang ada di alam. Hal tersebut diabadikan dalam bentuk lukisan ataupun dalam bentuk karya seni lainnya. Dan pada tahun 1965, penjelajah Eropa mendatangi salah satu suku yang berada di Amerika Selatan yang bernama suku Kumbayan. Selama ribuan tahun, suku Kumbayan terkenal dengan kemahirannya membuat hiasan seperti ini. Hiasan ini terbuat dari material emas dan tembaga. Jika diperhatikan secara sekilas, benda-benda ini terlihat seperti serangga. Tetapi jika sahabat memperhatikan lebih detail lagi, tidak ada satupun serangga yang bentuknya seperti ini. Tidak ada satupun binatang bersayap yang mirip dengan benda ini. No animal anywhere has vertical fins. They actually have wings, but of course not on the low edge. All these models have on the low edge the wings. All birds have of course the wings on the upper side, and we have it here on the arms or something. Jika miniatur ini dilihat secara utuh, di bagian belakang ada segitiga yang kalau di pesawat itu berfungsi untuk membelokkan. Sedikit maju ke depan, ada sayap yang kalau di pesawat itu berfungsi sebagai sayap stabilisasi. Badannya juga mirip dengan badan pesawat. Jika dilihat secara utuh, tidak ada binatang yang ada di alam mirip dengan miniatur ini. Apalagi dengan adanya sayap stabilisasi di belakang sayap utama, yang hanya dimiliki oleh pesawat terbang. Melihat kejanggalan dari miniatur yang ditemukan di suku pedalaman Kumbayan ini, sebagian ilmuwan menduga benda-benda yang terbuat dari emas dan perak ini adalah replika dari sebuah mesin terbang atau pesawat yang dilihat oleh leluhur suku Kumbayan ribuan tahun yang lalu. Dan untuk membuktikan dugaan ini, pada tahun 1997, Dr. Algun Enboom, seorang ahli penerbangan dari Jerman, mencoba untuk meneliti miniatur ini. Dr. Algun Enboom membuat model replika dari artefak yang ditemukan pada suku Kumbayan di pedalaman Amazon. Model tersebut juga ditambahkan dengan sebuah mesin dan roda pendaratan yang terhubung dengan sebuah remote. Setelah model itu selesai dibuat, langsung diuji coba di landasan terbang. Tidak ada satupun yang dirubah dari artefak berumur ribuan tahun yang ditemukan di suku Kumbayan pedalaman Amazon itu. Dr. Algun Enboom hanya memperbesar skalanya saja, dan setelah dicoba di landasan terbang, hasilnya sangat menakjubkan. Benda ini terbang layaknya seperti pesawat sungguhan. Tetapi apakah mungkin ribuan tahun yang lalu leluhur masyarakat Kumbayan pernah melihat pesawat terbang, lalu mereka membuatnya ke dalam bentuk model seperti ini? Kita kembali lagi ke Mesir. Di komplek piramid yang berada di Saqqara, terdapat bangunan piramid bertingkat yang diyakini dibangun oleh Firaun Djoser. Menurut sejarawan, piramid bertingkat ini dibangun 2600 tahun sebelum Masehi, atau sekitar 4600 tahun yang lalu.
Pada tahun 1891, tim arkeolog Prancis membongkar piramid ini. Banyak benda-benda bersejarah yang ditemukan dalam piramid Firaun Djoser ini. Tetapi dari sekian banyak benda yang ditemukan, ada salah satu benda yang menarik perhatian para ilmuwan. Dan pada tahun 2002, seorang arkeolog Mesir bernama Dr. Khalifa memperhatikan benda ini dan menemukan ada sesuatu hal yang menarik. Model burung yang bernama Saqqara ini, aerodinamisnya sangat mirip dengan pesawat terbang. Pada tahun 2006, seorang ahli penerbangan dan aerodinamika bernama Simon Sanderson melakukan pengujian pada model burung Saqqara. Simon ingin menguji apakah bentuk burung Saqqara yang seperti ini bisa menghasilkan daya angkat. Simon menggunakan teknologi canggih terowongan udara yang biasa digunakan untuk menguji aerodinamis pesawat terbang. Fasilitas ini dipinjam dari Universitas Liverpool yang berada di Inggris. Untuk bahan pengujian, Simon membuat model burung Saqqara 5 kali lebih besar daripada aslinya. Bird is definitely the first step on the way to the understanding of aerodynamics. We're running the glider at a constant speed, slowly increasing the angle of attack, and then measuring the forces which it's producing. That way we can learn about its flight characteristic. Untuk memperkuat penyelidikannya, data-data yang didapatkan dari uji coba terowongan tadi dipindahkan ke dalam simulator komputer. Ketika pilot mencoba menerbangkan Saqqara di dalam simulator komputer menggunakan data-data tadi, pilot sangat mudah menerbangkannya. Saqqara meluncur di udara seperti burung. Tetapi, bagaimana caranya burung Saqqara terbang? Menurut arkeolog Mesir, cara burung Saqqara meluncur ke udara adalah dengan alat semacam katapel besar. Arkeolog Mesir meyakini burung Saqqara dulunya adalah mainan seperti layangan yang dimainkan oleh para elit pada zaman Firaun Djoser. Tetapi pertanyaannya, dari mana masyarakat kuno Mesir mendapatkan informasi mengenai aerodinamis? Apakah mungkin 4.600 tahun yang lalu, masyarakat kuno Mesir telah memiliki teknologi penerbangan? The ancient Egyptians had this model and held it out in the wind, which is probably their equivalent of a modern-day wind tunnel. They would have felt it had lift. Dari dua benda bersejarah ini, burung Saqqara dan miniatur yang ditemukan di pedalaman hutan Amazon, setelah diuji coba, keduanya memiliki kemampuan untuk terbang. Menurut sahabat, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah mungkin saja pada zaman dahulu teknologi canggih seperti yang kita gunakan sekarang itu pernah ada, dibuat oleh peradaban puluhan ribu tahun yang lalu, yang juga memiliki teknologi canggih seperti kita sekarang. Dan karena sebuah bencana ataupun perang besar, peradaban itu pun punah. Lalu, semua teknologi canggih yang mereka miliki hilang ditelan zaman. Tapi apakah mungkin pesawat terbang, helikopter, maupun roket pernah dilihat maupun digunakan oleh bangsa Mesir ataupun suku Kumbayan ribuan tahun yang lalu? Untuk menjawab hal tersebut, kita akan melihat kitab kuno berumur ribuan tahun yang berada di India. Kalau kita melihat India, India adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Masyarakatnya memiliki kebudayaan dan kepercayaan yang sangat beragam, dan ada banyak bahasa daerah juga yang digunakan. Sejarah peradaban tertua yang tertulis di dalam kitab kuno India berusia lebih dari 11.000 tahun, dan di kitab kuno itu juga ada membahas teknologi yang pernah digunakan pada masa lalu. Di salah satu kitab kuno berbahasa Sangsekerta, menjelaskan secara detail sebuah mesin terbang bernama Vimana. Vimana adalah sebuah mesin terbang yang diyakini pernah ada pada masa lalu, dan Dr. Algun Inbum adalah salah satu ahli yang meneliti kitab kuno ini. The flight manuals of the Vimanas are quite similar to the flight manuals you find in the modern passenger flight business, or when you go to the military jet engines. Of course, they have also flight manuals because it's necessary. Seperti dikutip dari Story Channel, kitab ini banyak sekali membahas teknologi canggih yang pernah digunakan pada zaman dahulu. Dan di dalam kitab ini juga dijelaskan, Vimana itu terbuat dari campuran emas, perak, dan aluminium. Bagaimana sistem kelistrikan dan sumber tenaga Vimana, dan juga menjelaskan bagaimana pilot atau bagaimana pengendara mengoperasikan Vimana. Dr. Algun Inbum sangat meyakini bahwa Vimana sangat mirip dengan pesawat komersial yang kita gunakan sekarang. Tapi sayangnya, sejarawan mainstream mengklaim Vimana hanyalah sebuah mitos dan fantasi. Makanya, dalam pelajaran sejarah resmi di sekolah,
kita tidak akan menemukan bukti sejarah seperti ini. Di salah satu kitab kuno lainnya yang bernama Vimanika Sastra, juga menjelaskan Vimana menggunakan sumber energi dari perpaduan kombinasi merkuri, baterai listrik, gyroskop, dan flywheel atau roda gila. Beberapa gyroskop dan flywheel ditempatkan di dalam ruangan blok mesin, lalu dilumasi oleh cairan merkuri. The Vimanika Shastra suggests Vimanas were powered by several gyroscopes placed inside a sealed liquid mercury vortex. Here's an example of a little kid's gyroscope. Jika kita melihat flywheel ataupun roda gila, banyak sekali digunakan dalam industri, contohnya pembangkit energi listrik. Flywheel akan diputar untuk menyimpan energi, dan ketika puncak pemakaian listrik, energi yang ada di dalam putaran flywheel akan diambil. Jika benar Vimana menggunakan flywheel sebagai sumber energinya, pasti itu terbuat dari material yang sangat ringan. Dalam kitab kuno yang ditemukan di India itu, ada membahas 4 jenis Vimana. Yang pertama, jenis yang mirip dengan roket, diluncurkan secara vertikal. Ada juga yang mirip dengan pesawat komersial, dan ada juga yang mirip dengan pesawat tempur, bahkan kapal selam. Kitab Vimanika Sastra pertama kali direstorasi dan dibukukan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1960-an oleh J.R. Joesier, seorang peneliti kitab berbahasa Sanskerta kuno. Kitab Vimanika Sastra diterjemahkan 40 tahun sebelum Wright Brothers berhasil melakukan penerbangan mereka yang pertama. Jika kita melihat kitab-kitab kuno di India, banyak sekali cerita yang menggambarkan pertempuran besar yang melibatkan dewa-dewa, yang digambarkan seperti orang menaiki kereta kuda yang melayang, atau menaiki burung raksasa yang memiliki mulut mengeluarkan api besar. Dan menurut salah satu sumber, cerita seperti itu bukanlah mitos maupun dongeng, melainkan memang ribuan tahun yang lalu manusia pernah membuat mesin terbang dan senjata layaknya seperti sekarang. Lalu pada waktu itu terjadilah konflik antara pihak yang memiliki senjata super ini. Lalu terjadilah perang besar karena senjata yang dipergunakan sangat mematikan. Dari 100 manusia hanya menyisakan 1 korban selamat. Dan generasi setelah perang besar itu kehilangan semua teknologi yang mereka miliki. Peradaban mereka kembali dari awal, seperti kembali menggunakan anak panah dan kereta kuda. Saat generasi yang selamat dari perang besar itu menceritakan kejadian perang besar pada masa lalu kepada anak cucu mereka, supaya mudah dipahami, mereka menggambarkan pertempuran pesawat yang menggunakan misil atau bom nuklir, seperti dewa mengendarai kereta kuda atau seorang manusia yang mengendarai burung raksasa. Jika kita melihat kitab Ramayana, ada sebuah kisah tentang pertempuran besar. Waktu itu, Dewa Wisnu menyerang wilayah Lanka yang dipimpin oleh Rahwana. Dewa Wisnu marah kepada Rahwana yang bersikap sombong. Lalu Dewa Wisnu mengirimkan kendaraan terbangnya yang digambarkan mengeluarkan api yang setara dengan 50 matahari sekaligus. Dan setelah itu terjadi ledakan besar. Asap putih membumbung ke langit, membakar apa saja yang dilewatinya. Bahkan tulang sekalipun akan menguap menjadi udara. Setelah itu, terjadi keheningan di semua wilayah terdampak. Bagi yang selamat karena bersembunyi di tempat aman, kulitnya mulai mengelupas. Lalu, rambut dan kukunya mulai rontok. Menurut History Channel, hal seperti ini sangat mirip dengan dampak ledakan nuklir yang mengeluarkan radiasi yang sangat berbahaya. Di Provinsi Sindh, Pakistan, pada tahun 1922, di mana wilayah ini dulunya masih di bawah pemerintahan India, menemukan sebuah kota yang telah menjadi puing-puing di wilayah Mohenjo-daro. Setelah penemuan itu, dilakukan penggalian besar-besaran. Saat diteliti, kota ini kira-kira dibangun 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan bahkan ilmuwan lainnya juga menyimpulkan kota Mohenjo-daro lebih tua dari itu, diperkirakan puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog yang meneliti kota Mohenjo-daro, diyakini kota ini sudah cukup maju. Kota ini memiliki desain yang tertata rapi, dan bahkan sudah memiliki toilet di dalam rumah mereka. Hal ini merupakan bukti kota Mohenjo-daro memiliki sistem pengairan yang cukup bagus. Melihat dari struktur bangunan yang tersisa, para arkeolog menghitung sekurangnya ada 35.000 penduduk yang menghuni kota Mohenjo-daro.
Dari penggalian yang dilakukan oleh tim arkeologi, hanya menemukan 43 jasad manusia. Jika sekurangnya ada 35.000 orang yang tinggal di kota Mohenjo-daro pada waktu itu, sangat aneh jika hanya ditemukan 43 jasad. Pertanyaannya, sisanya kemana? Pada tahun 1977, seorang peneliti Inggris bernama David Davenport menemukan bukti bahwa lenyapnya kota Mohenjo-daro diakibatkan oleh ledakan yang sangat luar biasa. Ditemukan bukti di beberapa titik berupa batuan yang meleleh dengan suhu yang sangat tinggi. Saat peneliti Soviet atau Rusia sekarang mengukur tingkat radiasi yang berada di Mohenjo-daro, ditemukan kadar radiasi di sana 50 kali lebih besar daripada kadar normal. David Davenport beserta arkeolog India menyimpulkan bahwa kota Mohenjo-daro hancur karena ledakan besar ribuan tahun yang lalu. David meyakini kota Mohenjo-daro adalah kota langka yang disebutkan di dalam kisah Ramayana. Pada waktu itu, Dewa Wisnu menyerang wilayah langka yang dipimpin oleh Rahwana. Dengan kendaraan terbangnya, Dewa Wisnu terbang di atas langit langka, mengeluarkan api setara kekuatan 50 kali matahari. Lalu asap putih membumbung ke langit, membakar apa saja yang dilewatinya. Bahkan tulang sekalipun akan menguap menjadi udara. Itu mungkin penyebab sedikit jasad yang ditemukan di kota Mohenjo-daro. Bagaimana menurut sahabat? Apakah mungkin puluhan ribu tahun yang lalu manusia telah memiliki teknologi canggih? Ataukah semua yang saya sampaikan hanya mitos dan fantasi? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika sahabat suka video ini, silakan like dan subscribe untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya.